Tulis ngomongnya kalau tulis Pak. Oh gimana? Itu terjadi mungkin sekitar tahun 2005 kalau salah, 2005. Itu saya begitu merasakan nikmat yang luar biasa ketika saya nggak dikirimin duit. Zaman itu aku dikirimin duit ini paling 100 ngejar ya kan. Kita itu nggak perlu pandang kita ini. Jadi ketika dikirimin uang nggak jadi duit, pokoknya tugas, saya stres. Maka ketika saya sebagai refreshing saya jalan-jalan ke rumah sakit, di mana di situ saya banyak menyaksikan orang-orang yang sakit. Ketika itu ada kaki diperban, diangkat ke rumah sakit, kena raih ke motor tok. Terus dalam perjalanan saya itu akan dapat pelajaran. Ternyata kita merasa nggak punya uang itu sudah bersyukur sekali ketika kita diberikan nikmat kesehatan. Luar biasa. Dan yang terakhir jalan-jalan ke kamar mayat, delok wong do mati. Alhamdulillah aku sih urip. Jadi ketika pada ibu waktu SMA itu ibu ketika pengen motor nggak tebok nih sama di siapa numpak motor ini Tanto jemput mama itu kali dua numpak untuk Tanto di mana ketika saya pengen sebuah kendaraan motor saya protes aku nggak tebok nih emosi meluap. Ternyata ketika saya keluar daerah kita ternyata masih banyak orang-orang yang hidup di bawah kita jauh sekali. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasakan nikmat syukur itu ketika kita sehat itu ketika kita merasakan sakit. Jadi ketika kita nggak punya harta kayak stres, maka kita melihat bagaimana orang-orang yang sakit dia punya harta tapi nggak bisa menikmati. Maka dari itu wa ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kita pengen menghitung nikmat Allah, lalu kurang dan tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena kita sering manusia itu kita wajar berkeluh kesah, itu wajar. Nanti kan kita bahas sedikit. Dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang begitu sempurna, tuturnya, omongannya, atau kaulinya, fi'liyah, perbuatannya, takririah, ucapan persetujuan dan segala macamnya. Maka dari itu kita diwajibkan untuk mensuri tauladani baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mensuri tauladani? Bagaimana kita bisa mencontoh baginda? Maka kita tidak akan bisa melihat kejadian yang akan datang, yang sudah lalu. Maka kita bisa melihat dengan namanya sejarah. Bagaimana kehidupan Rasul sebagainya. Yang saya hormati untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Pak Tanto yang tadi sempat mengundang saya, Bu tolong yasinan, pengajian, insya Allah. Sebenarnya oke tugasin koal, nanti bisa diguyur malam-malam. Karena pengajian ini sebuah berkah yang luar biasa. Jadi di sini diantaranya saya tadi menyampaikan sebuah ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu salah satu moto skripsi saya dulu. Moto skripsi saya itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini mayoritas ya, sudah berkeluarga. Paling kalau ada karuri ya, ada karuri. Dimas, nah, ulur. Selebihnya sudah. Jadi bagaimana motoku anfusakum wa ahlikum naro? Bagaimana kita sebagai keluarga, bagaimana laki-laki kita di sini, bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka? Ini sangat urgen, sangat berbahaya. Karena cakupannya sangat luas. Dimana kalau kita awak diri sholat rajin, ibadah rajin, tapi maaf ya, kita nggak pernah mengajak kepada istri kita, nggak pernah mengajak anak kita, maka ibadah yang kita lakukan itu cuma nanti akan diminta pertanggungjawaban. Karena kita sebagai kepala keluarga ada amanah yaitu dengan istri dan anak-anak kita. Banyak sebuah kisah yang menyatakan bahwasanya orang yang beribadah bagus tapi tidak bisa mengajak nih, kalau masa membawa keluarga nanti baik dan tidak kan keluarga Nabi saja banyak, tapi kita harus menyeru
kepada kebaikan, bagaimana kita menasihati istri kita, anak-anak kita. Saya terdetuk hati saya ketika misalnya ada Mas Azam dengan apa mau? Fauzan bisa ngaji dan bagi kedel berani untuk tampil, itu luar biasa. Maka dari itu saya mengajak kepada pribadi saya khususnya dan kepada jemaah, mari kita jaga keluarga kita. Untuk yang pertama tadi sholat berjamaah yang tadi kita terapkan dengan yang mungkin setiap kali pengajian kita baca dan kita artikan, tujuan tidak lain biar menambah kekhusyukan dalam sholat kita. Karena ketika sholat tahu bacaan, tahu artinya, itu beda dengan bacaan biasa. Ketika ngaji tahu artinya dengan tidak beda. Jadi kayak gitu. Jadi ketika tujuan kita luar biasa, yaitu dengan menjaga bagaimana sholat lima waktu kita. Kemudian ekonomi kita bagaimana. Kita profesi kita bermacam-macam. Kita bertani dan sebagainya. Jika usaha tani kita tidak berkah, bibit maling, kurang sak unting, jabut sintang bodi lah, jabut. Seunting itu bisa menjadi ketidakberkahan dalam keluarga kita, manakala tidak ada izin dulu dari pemiliknya. Maling banyu, karena saya ketika menanam padi itu sering, sudah saya sebutkan daerah mana, angger pari tak banyu tak rabu. Engkau cek-cek tanggul itu bolong mengisar kan, kosong-kosong. Jadi pupuk dewe kalian boleh pemain. Nah, ketika kita tidak ikhlas dan pupuk maling, ya sama saja rezeki kita nggak berkah dalam keluarga kita. Bahkan kita kadang-kadang harus adil ya, bibitnya harus memang punya kita, pengelolaan dengan sehati-hati mungkin, dan kita panen tidak mengeluarkan zakat juga lain lagi. Ini pernah saya tanyakan, kan kalau nisab zakat fitrah, zakat mal itu kalau zakat kalau sawah, kalau diairi dengan irigasi itu 10% dia iurannya. Ada Rusti, 10% ya saya. Kalau dia dengan mesin 5%. Itu pernah saya bahas. Dan zakat profesi itu ya profesi pekerjaan kita. Itu ada yang kiaskan dengan apa namanya? 10% tadi, 5%. Sementara yang 2,5% itu adalah zakat mal kita. Nah, perhitung-hitungan itu kita harus paham. Jadi biar kita nggak bingung, aku panen saya ini zakatku piro. Karena kalau ketentuan panen itu kalau nggak salah saya tahu 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 750 kilo. Bersih tapi bersih, sudah upah macam-macam. Maka zakatnya itu sekitar 10%. Jadi nanti keberkahan rezeki kita juga ada. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu mutlak punya kita, tapi masih punya hak-hak yang lain. Dan salah satu sifat saya ingat ketika di pelatihan Pak Alfianto waktu di SMP Muhammadiyah itu nggak salah ya, Pak Alfianto itu yang bisa menyentuh dengan hati, manajemen kol gitu ya, hati. Di antara ciri-ciri hati yang sakit itu orang yang mudah mengeluh. Kita sering sekali mengeluh dengan keadaan kita, mengeluh dengan ekonomi kita, mengeluh dengan kesehatan kita, mengeluh dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Jadi sifat mengeluh itu ternyata melemahkan diri kita sendiri. Aku nggak iso mencari itu. Kalimat aku nggak iso itu kalimat yang melemahkan. Makanya saya bilang saya belum bisa, saya pasti bisa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu mari kita sebagai kepala keluarga, yang terutama untuk bapak-bapak di sini, mari kita ku'afusakum alaikum naroh. Mari kita jaga diri kita dari tutur kita, seperti dengan pesan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Karena hal yang paling ringan kata Al-Ghazali itu lisan. Selamatul insanu bil lisan. Banyak kita jiran tetangga ini gak akur gara-gara lisan. Lisan ini yang bikin kita banyak teman dan kita banyak musuh. Dan ternyata di era yang modern sekarang ini, lisan kita gak hanya seperti di mulut, lisan kita ternyata ada di HP juga.
HP yang kita gunakan ini juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kok bisa? Nggak ada di Al-Quran sesungguhnya HP kamu itu akan ada pertanggungjawaban. Nggak ada. Kalau dalam hukum Islam kita kenal sumber hukum kita yang pertama itu Al-Quran. Jika Al-Quran, tentu nggak ada di masalah HP itu di Al-Quran, karena pada zaman itu belum ada. Oke, kita nggak ada, kita cari hadis. Hadisnya nggak ketemu, karena zaman Rasulullah itu belum ada HP zaman dahulu. Atau bagaimana kita mengkajinya? Ada namanya metode, yaitu metode ijtihad. Ijtihad itu caranya banyak, ya, antaranya istihab, masalah musalah, kias, kayak gitu. Seperti minuman keras, malaga, asoka itu kan nggak ada di hadis, nggak ada. Di Al-Quran juga nggak ada. Yang ada inama khamru wal maisir, sesungguhnya khamr memabukkan dan dikiaskan. Jadi sama dari lisan kita, apa yang kita ucap, apa yang kita tulis di status kita, atau mungkin komentar kita, mungkin pakai WhatsApp atau Facebook, Messenger dan sebagainya, telepon, maka perlu kita jaga lisan kita atau gerakan kita, tingkah laku kita. Dan perlu diketahui bahwasanya anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita sudah canggih-canggih megang HP. Anakku dewe yo pinter menjalankan HP. Bahkan ada anak yang sing kurung iso bojo tapi wis ngerti HP. Oke. Operasi mulai game. Maka dari itu hal yang urgen juga, yang enggak penting, mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita dari pengaruh HP. Di antaranya kita kasih waktu. Itu saya baca pernah itu ada solusi bagaimana untuk memberikan HP kepada anak, itu dikasih waktu. Tapi pinjam HP-nya, mau ini boleh, tapi 5 menit, 4 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, itu akan berbeda. Beda nek karo ya siling. Wes, napa wes ngene. Nangis bocah ini. Jadi banyak sekali generasi kita sudah banyak yang pandai menggunakan aplikasi Android. Maka dari kita nggak bisa cuma diam saja, kita harus tahu. Karena apa yang dipegang HP anak kita itu kalau kita nggak pelajari, kalau nggak tahu juga berbahaya. Main laptop, komputer, anakku belajar, kurang tentu belajar. Bisa main game, enggak main game, ya bisa dia menggunakan internetnya menggunakan hal-hal yang negatif. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban dengan kita. Jadi kita bagaimana bisa mengkontrol, menanamkan keimanan kepada keluarga kita, itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita, syiar kita, dakwah kita. Meskipun pada akhirnya kadang-kadang tidak 100%, karena kan ada kan lagu yang iman itu gak diwariskan daripada seorang ayah yang bertakwa. Jadi ketika bapaknya bertakwa, beriman, belum tentu anaknya juga beriman. Meskipun tidak diwariskan, tetapi kita mari selalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan keluarga kita katakanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada rangkaian acara yang lain, nanti kita teruskan mungkin dengan kegiatan yang lain. Kiranya itu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.